Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Perkenalkan, nama saya Sami Atari Zaid, siswa kelas 11 PPLG. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengenal lebih jauh sosok yang sangat berjasa bagi kemerdekaan Indonesia, yaitu Muhammad Hatta. Sejak masa mudanya, Muhammad Hatta telah menunjukkan semangat juang dan tekad yang luar biasa. Lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Hatta tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pendidikan dan keterlibatan sosial. Kecerdasan dan kepeduliannya terhadap nasib bangsanya mendorongnya untuk mengejar pendidikan tinggi di Belanda. Di sana, ia tidak hanya belajar tentang ekonomi dan politik, tetapi juga terlibat aktif dalam organisasi-organisasi mahasiswa yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sebagai seorang aktivis, Hatta menyadari pentingnya tidak hanya berjuang di medan perang, tetapi juga melalui perdebatan dan diplomasi. Ia berjuang untuk hak-hak bangsa Indonesia di berbagai forum internasional, menyuarakan aspirasi rakyat Indonesia dengan penuh semangat dan keyakinan. Melalui tulisan dan pidatonya, Hatta membangun kesadaran global tentang perjuangan kemerdekaan, membentuk opini internasional yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Selain sebagai proklamator, Muhammad Hatta juga dikenal sebagai arsitek ekonomi Indonesia. Setelah kemerdekaan, Hatta tidak hanya memikirkan aspek politik, tetapi juga merancang kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia memperkenalkan konsep ekonomi kerakyatan yang menekankan pentingnya keadilan sosial dan pemerataan ekonomi, serta mengutamakan pembangunan yang berorientasi pada rakyat banyak. Visi ekonominya menjadi dasar bagi pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan adil. Perjalanan hidup Hatta yang penuh dedikasi dan perjuangan, dari masa kecilnya di Tanah Minang, di mana ia menunjukkan bakat dan semangat untuk belajar, hingga perjuangannya sebagai mahasiswa di Belanda yang mengasah kemampuannya dalam bidang politik dan ekonomi. Perjalanan tersebut tidak mudah. Hatta harus menghadapi berbagai tantangan, termasuk penahanan dan ancaman dari penjajah. Namun, semangat Hatta tidak pernah padam. Setelah kembali ke Indonesia, ia bersama Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, menandai titik balik besar dalam sejarah bangsa ini. Sebagai wakil presiden pertama, Hatta terus berjuang untuk stabilitas dan kemajuan negara, menghadapi berbagai krisis dan tantangan dengan keberanian dan integritas. Melalui video ini, saya berharap kita semua dapat lebih menghargai perjuangan dan kontribusi besar Muhammad Hatta. Dia adalah contoh nyata bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang pertempuran fisik, tetapi juga tentang perjuangan ideologis, diplomasi, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan. Semangat dan dedikasinya untuk kemerdekaan dan pembangunan bangsa seharusnya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berjuang dan berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan demi kemajuan dan kesejahteraan negara kita. Terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Muhammad Hatta adalah teladan bagi kita semua, seorang pemimpin yang tidak hanya berjuang dengan fisik, tetapi juga dengan pemikirannya yang tajam dan prinsip-prinsip yang kokoh. Dari Hatta, kita belajar kemerdekaan adalah hasil dari kerja keras, pengorbanan, dan keteguhan hati. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita mengambil inspirasi dari semangat perjuangan beliau. Mari kita teruskan cita-cita para pahlawan dengan berusaha keras, berbuat baik, dan berkontribusi bagi bangsa ini dalam segala bidang yang kita tekuni. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.